Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita di bab ke-6 yang terakhir. Yang pada minggu lalu kita sudah membahas tentang strategi dalam mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional. Ya, kita tahu bahwa integrasi itu adalah bagaimana kesatuan nasional atau persatuan dalam suatu negara ya. Oke, ada beberapa kemarin yang strategi dalam mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional. Yang pertama harus kita menjaga wilayah dan kekayaan tanah air Indonesia, artinya menjaga seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Ini sumber daya alam yang ada di sini. Kita bagaimana menjaga wilayah kekayaan tanah air kita, jangan sampai sumber daya alam yang ada ini, kekayaan kita ini dikuasai atau diambil oleh bangsa lain ya. Ini yang salah satu yang bisa membuat negara kita rugi ya atas ini, dan bagaimana juga bisa menjadi salah satu ancaman karena kita tidak bisa menjaga kesatuan negara kita, dengan salah satunya masuknya orang asing yang ke dalam negara kita ya, ini menguasai salah satunya di wilayah ataupun kekayaan negara kita. Itu yang menjadi hal yang harus kita jaga untuk kedepannya supaya tidak bisa terulang kembali. Kemudian kita menciptakan ketahanan nasional, artinya setiap warga negara menjaga keutuhan kedaulatan negara dan persatuan bangsa. Di sini kita bagaimana jangan sampai terjadi terjadi namanya saling cekcok ataupun tidak terima satu sama lain yang bisa menimbulkan perpecahan belah bangsa. Ini yang harus kita hindari sekali ya, karena dalam hal ini juga bisa memperburuk ya kesatuan dan persatuan bangsa, dan salah satunya ini bisa menjadi suatu kesempatan bagi negara lain apabila kita dalam negara kita ini tidak mau bersatu. Seperti itu. Kemudian kita menghormati perbedaan suku, budaya, dan agama dan warna kulit. Ini seperti ras ya. SARA, suku, agama, ras, dan ini nasionalisme juga harus kita jaga antar golongan. Jadi kita bagaimana kita menghargai, mencintai budaya kita dan budaya-budaya yang ada di Indonesia tanpa membedakan satu sama lain ya. Kita sebagai warga negara bagaimana kita mencintai bahwa negara kita kaya akan budaya akan adat dan suku dan lain sebagainya dan keyakinan. Itu marilah kita jaga untuk bagaimana menjaga persatuan bangsa dalam negara kita. Ini yang harus kita jaga. Kemudian kita harus bagaimana mempertahankan kesamaan dan kebersamaan. Nah, ini yang perlu yang ini. Ini walaupun kita mempunyai pandangan ataupun keyakinan berbeda, tidak boleh menjadi satu halangan bagi kita untuk menjadi alasan supaya kebersamaan dan kesatuan kita itu tidak bisa damai. Tapi kita jadikan itu, keyakinan itu adalah untuk membangun kekuatan bersama, keyakinan bersama dalam hal untuk memberi keyakinan dan kenyamanan setiap warga negara. Karena kita mempunyai ciri bangsa ini menjadi konstitusi yang menjadi landasan kita, dan di mana kita agama ini juga diberi beberapa keyakinan yang di mana di dalam keyakinan itu tidak boleh kita saling menyalahkan satu sama lain, karena keyakinan yang dianggap berbeda mungkin dia menganggap itu lebih baik dibandingkan agama ini. Tapi di situ kita bagaimana menjaga dan melindungi, tidak boleh kita mengatakan agama yang lain itu buruk, tetapi boleh kita agama itu tentunya dengan adanya agama hidup ini bisa lebih aman, damai, dan tentram. Itu yang harus kita lakukan. Kita mempunyai dasar negara Pancasila dan Saka Merah Putih yang itu menjadi persatuan dan kesatuan bangsa kita yang diterima dari setiap golongan dan perbedaan. Nah, di sini kita harus bagaimana menciptakan integrasi itu sendiri. Kemudian kita memiliki semangat persatuan berwawasan Nusantara ya. Ini kita semangat menunjukkan persatuan dan wawasan Nusantara ya, seperti sejarah-sejarah, kehidupan sosial ilmiah maupun aspek yang menyangkut kehidupan bermasyarakat. Ini harus kita jadikan ini ya pedoman bagaimana perilaku dalam suatu budaya, wawasan di daerah ini seperti ini, daerah sana seperti ini, dan itu menjadi suatu keragaman yang kaya akan kehidupan kita. Maka dari ini mari kita sama-sama membangun suatu pemikiran yang dapat membangun kebersamaan. Di sini seperti yang dijelaskan di atas tadi, tapi di sini kita juga harus tahu bagaimana wawasan Nusantara seperti wilayah di negara lain. Kita tidak boleh berpatokan ataupun fanatik terhadap budaya kita sendiri atau wilayah kita sendiri. Tapi kita juga harus mengetahui wawasan Nusantara ataupun wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Di sini wilayah seperti ini, budaya seperti ini, kaya akan ragam
sejarahnya seperti ini, sejarah ini karena kita sebagai bangsa Indonesia harus mengetahui, harus mencintai budaya-budaya yang ada di Indonesia tentunya, dan harus kalau bisa kita kembangkan selain budaya yang ada di wilayah kita, tapi wilayah yang ada di negara kesatuan ini bagaimana kita kembangkan untuk membangun dan integritas nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian terakhir adalah menaati peraturan agar kehidupan berbangsa dan negara berjalan dengan tertib dan aman. Ini sudah tentu ya. Kita mengikuti peraturan apa yang telah ditetapkan pemerintah. Tentunya peraturan itu dibuat adalah untuk mengatur masyarakat. Ini peraturan ini sebab kita sebagai negara hukum, kita tidak boleh menyamakan ini orang kaya seperti itu, seperti tidak boleh, tapi di mata hukum kita ini semuanya sama. Jadi ketika kita semua sudah menaati hukum yang ada dan tidak ini melanggar suatu aturan, tentunya negara kita akan lebih aman dan tentram. Kita rasakan sendiri. Coba di peraturan lalu lintas. Kalau kita mengikuti peraturan lalu lintas, itu tentunya keamanan dan bagaimana perjalanan kita akan lebih ini jauh daripada kecelakaan atau tindak-tindak ini yang bisa memicu terjadinya kecelakaan. Makanya dengan adanya peraturan yang telah dibuat itu, kita bisa diatur dengan peraturan itu bagaimana kita mengikuti peraturan yang ada, tentunya adalah untuk kebaikan kita sendiri, bukan untuk kepentingan orang lain. Oke, selanjutnya kita masuk ke yang terakhir, peran masyarakat dalam mengatasi berbagai ancaman dalam rangka membangun integrasi nasional. Oke, ini ada contohnya seperti di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat ya. Kalau di keluarga menghormati orang tua, wali guru, wah ini wajib seperti anak siswa kita ya, mencintai keluarga, masyarakat, menjadi teman, menghargai orang yang lebih tua, ini wajib sekali. Ini kadang-kadang anak-anak yang ini menganggap dirinya lebih hebat daripada, tapi bagaimana kita diajari adab dalam agama kita juga, dan melakukan etika dan akhlak yang mulia. Ini sudah seperti bisa dibaca di tabel ini. Oke, kita ini bisa kita lanjut aja, skip, karena ini adalah salah satu contohnya mengatasi ada di keluarga, sekolah, masyarakat, kita bisa baca di sini. Saya rasa ini Bapak udah paham ya. Kemudian yang di terakhir, contoh peran pemerintah dalam proses integrasi nasional. Oke, yang pertama, pemerintah harus mampu melaksanakan sebuah sistem politik nasional yang dapat mengakomodasikan aspirasi masyarakat yang memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Jadi bagaimana pemerintah ini melaksanakan suatu sistem pemerintahan ini dapat diterima ataupun menjadi aspirasi masyarakat, itu bisa dijalankan oleh pemerintah walaupun kita mempunyai budaya yang berbeda, tapi bagaimana pemerintah itu merangkul, mengkoordinasikan antara pelaksanaan pemerintah itu sesuai dengan aspirasi yang diinginkan oleh masyarakat. Ini akan salah satunya akan membentuk suatu integrasi nasional, bagaimana kepercayaan antara masyarakat dengan pemerintah itu akan lebih tinggi. Kemudian kemampuan desentralisasi pemerintah yang diwujudkan dalam agenda otonomi daerah. Kemampuan desentralisasi ya, adanya pelimpahan wewenang yang diberikan kepada daerah untuk membangun wilayah sendiri, seperti itu dalam agenda otonomi daerah ini. Tentunya harus bagaimana diwujudkan ya, jadi jangan hanya sebagian daerah saja, tapi bagaimana semuanya sama. Kemampuan desentralisasi pemerintah untuk membangun, tujuannya adalah daerah-daerah yang ada di Indonesia. Kemudian ada terbuka dan demokratisasi yang bertumpu pada kesamaan hak dan kewajiban warga negara. Di sini bagaimana kita diajarkan transparansi dan demokrasi itu bertumpu pada kesamaan hak dan kewajiban warga negara. Tidak adanya ketika, contohnya kita mudahnya dalam pemilihan umum ya, itu tidak ada namanya perbedaan mau kaya miskin, semuanya sama, nilainya sama. Karena yang menentukan kehidupan negara itu adalah kedaulatan itu berada di tangan rakyat itu sendiri. Karena kedaulatan berada di tangan rakyat itu juga tercantum dalam Undang-Undang 1945 kita. Jadi haknya sama dan kewajibannya sama. Ini sebagai warga negara, contohnya adalah memilih pasangan yang berasal dari rakyat itu sendiri untuk dijadikan seorang pemimpin untuk membangun negara ini yang dianggap mampu menjalankan pemerintahan dengan baik, seperti itu. Pemerataan pembangunan di segala bidang sehingga tidak menimbulkan kecemburuan sosial yang dapat mengakibatkan disintegrasi. Di sini sering terjadi dulu ya. Ada bagaimana pembangunan di pusat sama daerah itu sangat berbeda, sehingga terjadi banyak demo-demo ataupun aksi-aksi. Contohnya pada masa Orde Baru ya. Ini Orde Lama. Orde Lama sama Orde Baru, di Orde Baru, di mana pada Orde Baru ini banyak terjadi pembangunan itu di pusat, sedangkan di daerah ini banyak yang tertinggal ya. Dan banyak sumber daya alam yang di beberapa daerah yang diambil oleh pusat dan dikembalikan ke daerah itu sangat kecil, sehingga banyak terjadi kecemburuan, sehingga terjadi konflik seperti bersenjata seperti Aceh, Papua, yang dimana Papua sampai sekarang masih
ingin merdeka dan ingin membangun sebuah negara sendiri. Tapi Indonesia tetap teguh untuk bagaimana menjaga kesatuan kesatuan Republik Indonesia. Kemudian contoh peran masyarakat dalam integrasi nasional minimalkan perbedaan dan berpijak kepada kesamaan yang dimiliki oleh setiap budaya daerah. Ini seperti yang disampaikan tadi, meminimalkan setiap potensi konflik yang timbul. Ya, ini jangan sampai kalau ada konflik jangan dipertambah, tapi bagaimana berikan solusi sehingga integrasi kesatuan dalam masyarakat itu di sebuah negara bisa dijalankan dengan baik. Jangan sampai seperti di Myanmar ya. Meningkatkan ketahanan rakyat dan menghadapi usaha-usaha pemecah belahan dari ancaman luar. Ini meningkatkan ketahanan rakyat, ini contohnya. Kemudian menanamkan nilai Pancasila, jiwa bangsa tanah air, ini yang perlu kita tanamkan di kalangan masyarakat Indonesia. Seperti sifat gotong royong ya, ini tentunya akan membuat kebersamaan dan integrasi dalam masyarakat itu bisa berjalan dengan baik dan menjadi sebuah kebersamaan yang luar biasa. Oke, cukup sampai di sini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.